Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, apa sih karangan itu? Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Karangan yang terdiri dari beberapa paragraf, masing-masing dari paragraf tersebut berisi pikiran utama dan diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. Manfaat perencanaan karangan. 1. Memudahkan pengelolaan susunan karangan dengan adanya kerangka. Penulis dapat menyusun karangan secara teratur dan sistematis, sehingga alur pemikiran menjadi jelas. Yang kedua, memudahkan dalam menguraikan setiap permasalahan. Kerangka membantu penulis untuk tetap fokus pada topik utama, serta mengembangkan ide-ide dengan lebih terarah. Yang ketiga, membantu menyeleksi materi. Penulis dapat membedakan materi yang penting dan tidak penting, sehingga hanya informasi relevan yang disampaikan dalam karangan. Pola penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, pola alamiah. Pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Contohnya urutan waktu atau urutan kronologis, urutan ruang atau spasial, dan urutan topik. Adapun pola penyusunan kerangka karangan yang kedua yaitu pola logis. Pola logis memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Contohnya urutan klimaks dan anti klimaks, urutan kausal, urutan pemisahan masalah, urutan umum khusus, urutan familiaritas, dan urutan akseptabilitas. Bentuk kerangka karangan. Berikut adalah bentuk-bentuk kerangka karangan. Yang pertama adalah berdasarkan perumasan teks. Di sini mencangkup seperti kerangka kalimat yang menggunakan kalimat deklaratif lengkap untuk merumuskan setiap topik dan subtopik. Cocok untuk topik yang kompleks karena memberikan kejelasan dan detail yang lebih mendalam. 2. Kerangka topik menggunakan kata kunci atau frasa untuk merumuskan ide, lebih ringkas dibandingkan kerangka kalimat tetapi kurang jelas dan mendetail. Yang ketiga, kerangka gabungan, kombinasi antara kerangka kalimat dan kerangka topik, mencakup kalimat berita serta pokok-pokok utama. Bentuk kerangka karangan berdasarkan bentuk karangan. Yang pertama ada kerangka formal, yang digunakan untuk topik yang kompleks dengan perincian hingga beberapa tingkat. Setiap bagian dijelaskan secara mendalam untuk menyampaikan gagasan sentral secara jelas. Yang kedua, kerangka non-formal, sederhana dan sementara, biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam menulis karya yang lebih fleksibel. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Kerangka dalam karangan adalah suatu rancangan yang berisi poin utama dari rangkaian atau gagasan yang disusun secara terstruktur, runtut, logis, atau spesifik, teratur, dan sistematis. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan.